Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas atau berbagi informasi lagi tentang seputar pinjaman online, yaitu pinjam duit. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi pinjam duit, kalian simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi informasi tentang seputar gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Nah, di mana di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi pinjam duit yang sudah lewat lebih dari 3 bulan, teman-teman. Nah, seperti apa sih resiko gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi pinjam duit? Apakah ada sebar data? Apakah dihubungi kontak-kontak? Apakah ada di lapangannya? Karena di sini sudah 3 bulan nggak dibayar. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kalian simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham, teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjol. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, buat teman-teman, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi informasi atau berbagi pengalaman tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, nah di sini teman-teman sudah saya buka ya untuk aplikasi pinjam duit. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu, untuk aplikasi pinjam duit ini aplikasi pinjaman online yang sudah legal ya, bukan ilegal, tapi sudah legal ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi aplikasi pinjam duit ini bukan ilegal ya. Oke, untuk aplikasi pinjam duitnya sudah saya buka. Tampilan awal seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat semua ya, biar tidak dianggap saya itu bicara atau ngoceh atau cerita doang, enggak ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini ada tagihan 6.440.000 sekian-sekian harus dibayar ya. Nah, untuk telat teman-teman, di bagian atas telat 107 hari. Artinya sudah 3 bulan aplikasi pinjam duit ini tidak dibayar. Jadi sudah lewat 3 bulan. Oke. Nah, seperti biasa untuk aplikasi pinjam duit itu setiap pinjaman ada cicilan. Nah, di sini cicilan 1, 2, 3, 4. Ada 4 cicilan. Oke, cicilan yang pertama itu 5.339.000 sekian-sekian. Kemudian denda 2.035.000. Jadi ini denda ini keseluruhan teman-teman. Ya, jadi lumayan ya kan, dendanya itu 3 bulan itu 2 juta sekian-sekian. Kemudian untuk cicilan yang kedua 550.000 sekian-sekian. Kemudian yang ketiga 550. Kemudian yang keempat ini tanggal 4 bulan 12 ya, 1 juta. Jadi masih belum telat untuk cicilan yang ketiga, yang keempat ya teman-teman. Jadi kalau kita bayar semua ini cicilan 4 ini totalnya itu 7.500 sekian-sekian. Jadi lumayan ya untuk bunga, kalau dari pinjol itu memang besar teman-teman. Ya, jadi buat teman-teman gak usah kaget misalkan kalian telat bayar bunganya besar, itu memang seperti itu kalau pinjol. Tapi tenang aja, misalkan teman-teman telat 1 hari atau 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, biasanya kalau kalian memang niat mau bayar, nanti kalau sudah lewat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, biasanya dapat tawaran dari pihak penagih disuruh bayar pokoknya saja. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini baru telat 1 hari, 2 hari, gak usah memikirkan bunga. Karena kalau kalian memang mau bayar, nanti kalian pasti dapat tawaran disuruh bayar pokoknya saja. Seperti itu ya. Oke, untuk resikonya ya, resiko telat bayar di aplikasi pinjam duit, apakah sebar data, apakah data disalahgunakan atau disebar ke sosmed atau dibikinin grup atau disebar ke seluruh kontak bang. Nah, untuk resiko telat bayar di aplikasi pinjam duit itu yang pertama-tama teman-teman, kalau telat bayar itu sudah pasti teman-teman diteror. Ya, jadi telat bayar di aplikasi pinjam duit ini resikonya diteror. Diterornya ya serem-serem sih, namanya teror. Tapi itu hanya neror teman-teman, gak sampai terjadi. Meskipun teman-teman telat bayar 1 hari atau 1 minggu,
Kemudian dapat WA dari pihak penagih, kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa kami sebar data, atau penagihan kami perluas, atau data mau disalahgunakan. Nah, misalkan teman-teman dapat WA seperti itu dari pihak pinjam duit, teman-teman nggak usah panik. Nggak usah takut ya. Karena resiko telat bayar itu memang ditakut-takuti dengan cara-cara seperti itu. Data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Nah, itu yang bikin panik lagi. Sebenarnya enggak sih. Kalau kalian nggak ada dana, nggak usah takut. Nah, itu hanya cara-cara atau modus penagihan dari pihak pinjol saja. Nggak bakalan terjadi data kalian itu disebar ke sosial media, atau dibikinin grup, atau disebar ke semua kontak, enggak. Jadi aman. Ini salah satu contoh nggak dibayar sampai sekarang, aman-aman saja. Ya. Jadi nggak ada yang namanya sebar data, cuman resikonya telat bayar biasanya ada yang WA kayak gitu dari pihak penagih. Data Anda lengkap di sini, kalau masih belum bayar terpaksa kami sebar atau mau disalahgunakan. Nah, seperti itu kalian nggak usah panik, itu hanya nakut-nakuti saja. Itu hanya gertak-gertak aja. Intinya aman lah, nggak ada apa-apa, oke? Apakah disebar ke seluruh kontak? Jawabannya enggak. Meskipun teman-teman dapat WA dari pihak penagih, datanya mau disebar ke seluruh kontak, itu nggak usah takut lah ya. Itu nggak bakalan. Dari pihak penagih itu takut juga teman-teman, main sebar data nggak segampang itu. Cuman teman-teman panik karena kalian merasa bersalah, merasa punya pinjaman yang belum terselesaikan. Akhirnya dapat WA diteror kayak gitu, sudah panik dan takut. Makanya buat teman-teman harus kuat mental. Mental kalian harus benar-benar kuat menghadapi pinjol yang seperti itu. Karena resiko telat bayar itu yang pertama memang diteror gitu loh. Teror itu sudah pasti. Jadi semua subscriber saya yang telat bayar itu diteror. Tapi ya aman-aman saja seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk DC lapangan, sejauh keterlambatan 3 bulan apakah ada DC yang datang ke rumah atau ke tempat kerja bang? Jawabannya juga nggak ada teman-teman. Tapi abang dapat WA katanya DC mau datang, bener nggak bang? Sama. Kalau teman-teman subscriber yang telat bayar itu pasti dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana hari ini, kayak gitu kan. Itu hanya nakut-nakuti aja teman-teman, sama. Dengan pinjol yang lain sama. Intinya untuk aplikasi pinjam duit sejauh ini di tahun 2024 nggak ada DC lapangannya. Cuman teman-teman banyak yang komen biasanya saya didatangi daerah sini. Nah, itu sebenarnya dari pihak penagih yang ikut komen atau ya komen di video-video orang kayak gitu. Agar apa? Agar teman-teman yang telat bayar, yang nggak mampu bayar itu ketakutan dan panik. Ya, makanya bikin-bikin hoax kayak gitu teman-teman. Pada intinya untuk aplikasi pinjam duit ini nggak ada DC lapangannya, titik. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman. Kiranya cukup sampai di sini saja ya. Semoga video ini bermanfaat. Misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa kalian komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.